Pemirsa Subang Pos dan Pos Keadilan di mana saja berada. Hari ini saya berada di lokasi PT Nusantara 1 Regional 2 Blok Kalimati Dusun Jambu, Desa Sidajaya, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang. Yang mana pada hari ini boleh Anda lihat bahwa adanya perusakan oleh oknum daripada PTPN, ya, merusak tanaman-tanaman penggarap yang ada di PTPN Regional 2. Dan juga ini pun termasuk dari pelanggaran. Ini sudah termasuk pelanggaran hukum, ya, karena perusakan itu adalah salah di mata pidana. Di pihak Pos Keadilan silakan untuk memberikan komentar kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Subang. Silakan untuk Pos Keadilan, Bang Purba. Ya, terima kasih Pak Kabiro Subang Pos. Dengan kejadian yang kita memang terindikasi di sini banyak pelanggaran, terutama terkait dengan tanam-tanaman yang udah ditanamin oleh warga, dan lahan ini pun udah digarap sama pihak warga. Ternyata karena ulah beberapa oknum untuk menguasai lahan yang kita datangin ini, justru mereka mengabaikan kepentingan rakyat banyak demi keuntungan pribadi. Dengan ini kita berkomitmen, ini akan kita usut supaya peruntukannya kembali menjadi hak rakyat. Pertama-tama ingin memperkenalkan diri, ya, Bapak Ketua, Pak Asep. Kita ini, saya pribadi dari media, dalam hal ini Pos Keadilan, datang ke sini bersama-sama dengan rekan saya Pak Rudianto dari Kabiro Subang Pos dan tim kita Subang Pos juga. Nah, terkait yang permasalahan hari ini, Pak, kita mau konfirmasi dulu ini. Permasalahan yang ada di sini sebenarnya permasalahan apa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa bertemu dan berkumpul di lokasi tanah-tanah garapan yang udah tergabung di kelompok ataupun lembaga kami, yaitu P3CL, Sarap Petani Penggarap Sejahtera Tani Lestari. Nah, perkenalkan, nama saya Rudi Hartono alias Asep Imron, selaku Ketua Umum Perkumpulan Petani Penggarap Sejahtera Tani Lestari. Nah, akan saya jelaskan apa yang menjadi pertanyaan Bapak tadi. Jadi dengan adanya informasi ataupun laporan dari basis ataupun anggota kami yang mana selama ini mereka sudah memanfaatkan atau menggarap tanah ex HGU PTPN 8 yang dasarnya jelas, kami faktualnya ada, mereka menggarap udah bertahun-tahun, Pak. Nah, setelah mereka tergabung di perkumpulan kami, di kelompok kami, makanya kami dengan secara prosedur kami berikan KCA, termasuk berikan juga legal supaya benar-benar diakui oleh lembaga kami atau perkumpulan kami. Nah, sebulan ke belakang, ya, makanya untuk antisipasi kami pasang spanduk, Pak. Nah, pemasangan spanduk tersebut kami nggak sekonyong-konyong, Pak. Dasarnya jelas, kami cantumkan di spanduk itu. Terus larangannya jelas, kami cantumkan juga. Nah, terus mungkin untuk antisipasi supaya masyarakat petani penggarap yang khususnya tergabung di perkumpulan kami
tidak diintervensi, tidak diintimidasi, bahkan jangan sampai dikriminalisasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, kan gitu. Nah, kemudian seminggu ke belakang kami dapat laporan, Pak, bahwa spanduk-spanduk yang udah kita pasang, yang udah kami pemasangan tersebut, ada pemberitahuannya juga ke pihak-pihak terkait dari APH ataupun instansi terkait. Itu dirobohkan, tapi kata informasi anggota kami nggak tahu siapa yang merobohkan, kan gitu. Nah, makanya kami himbau kembali untuk dipasang kembali kalau masih bisa dipasang. Kalau nggak pun ya kita bikin lagi. Nah, kami himbau kepada semua basis ataupun anggota kami, manakala udah termasang kembali, tolong jaga dengan baik. Nanti siapapun yang merobohkan atau merusak, nanti kita akan laporkan, kita proses secara hukum. Karena dasar-dasar kami kan jelas, Pak. Kan gitu. Nah, mungkin sekarang kedatangan kami dari kelompok K3 SPL bersama pengurus-pengurus, satu untuk meninjau lokasi ini, kan gitu kan. Terus sambil investigasi. Nah, mungkin kami pun sangat berterima kasih dengan bapak-bapak yang udah menyempatkan datang ke sini untuk mempublikasikan, bahkan untuk mengekspos kejadian ini, supaya harapan kami tadi khususnya kepada aparat penegak hukum, kepada pemerintah terkait, bantu masyarakat, jangan sampai masyarakat dirugikan. Ini kan udah jelas, Pak, mereka nanam pisang kan pakai tenaga, pakai biaya. Kenapa ada HAM, hak asasi manusia, kan gitu kan, Pak. Nah, ini kan perlu perhatian yang serius, baik dari aparat penegak hukum maupun pemerintahan, kan gitu, Pak. Dari pemerintahan pusat, provinsi, daerah maupun desa, kan gitu. Nah, tadi harapan kami tadi dengan datangnya bapak-bapak untuk memfasilitasi supaya masalah yang terjadi di sini minimalnya tadi mereka ada efek jerah, Pak. Itu mungkin untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita yang diduga ini yang melakukan perusakan kan oknum tadi Bapak sampaikan. Apa pernah misalnya duduk bareng bersama dengan Bapak dan kelompok, atau memang pernah mengkonfirmasi? Nah, untuk saya jawab, Pak. Untuk pertanyaan itu, setelah mereka bergabung ke lembaga kami, belum pernah ada, Pak. Makanya kan justru kan gini, menurut pengetahuan kami, manakala kami pasangin spanduk sebagai bukti, itu kan udah jelas kan, Pak, terserah di situ kan, lembaganya jelas, larangannya jelas, dasarnya jelas. Nah, menurut hemat kami, kok kenapa mereka datang langsung ke petani, nggak ke sekretariat kami atau ke kantor kami, kan gitu kan, Pak, ya. Kan itu udah jelas semua kan. Benar. Itu maksudnya, Pak. Apa yang menjadi pertanyaan kami udah saya jawab. Kita akan coba ikuti. Nah, mungkin dari keluhan dari bapak-bapak anggota kelompok, aku terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Ketum, bahwa kami para penggarap di sini sudah berapa lamanya, ini udah tahunan, Pak. Udah hampir lebih dari 5 tahun. Dan dasar kami menggarap ini bukan serta-merta menggarap liar. Awalnya memang ini tanah begitu gambut, terus bersemak belukar yang seperti inilah, tinggi. Nah, kemudian kami memang ada perhatian bagaimana ini. Nah, tiba-tiba dalam benak kami ini ada tawaran dari oknum tadi, orang PTPN 8, bahasanya untuk kalau garap ada semacam cukai gitu ya. Kalau sewa kan terlalu tinggi ya, ada penawaran. Nah, kami waktu itu ya semangat karena memang ada penawaran dan kami bayar awal, dan berikutnya juga ada pungutan yang dilakukan oleh orang-orang oknum tadi lah. Berarti selama ini ada pungutan, ada iuran kira-kira? Ada bukti, Pak. Ada buktinya ya? Ada. Oke, lanjut, Pak. Nah, kemudian
sosialisasi ada. Pas kemarin mau tanam awal ada sosialisasi ke sini Pak. Sosialisasi bahwa tanah ini mau dipergunakan sebagaimana program tanam tebu untuk tanam gula bahasanya. Ya kata saya boleh-boleh saja. Tapi dengan harapan kami ya silakan asal jelas saja. Nah, terus ini digunakan tanam tebu oleh siapa kan gitu. Kalau memang PTPN 8 ya yang kami dengarkan HGU-nya sudah habis. Ya. Nah, kalau sudah habis berarti nggak ada hak dong. Ya, Artinya punya hak yang sama kami sebagai warga negara Indonesia untuk memanfaatkan ini lahan. Apalagi ditunjang kami telah merawat tanah ini dari tanah yang tidak produktif dari produktif. Nah, kemudian kalau memang itu aturannya jelas, kami siap mengundurkan diri. Tapi mereka tidak memberikan jawaban yang mengena pada kami. Pokoknya kosongkan, akan tanam tebu gitu saja. Nah, terus boleh. Yang kedua, kami boleh kalau itu maksa. Tapi ada nggak kerohiman bagi kami? Minimal ganti rugi lah. Tenaga kami yang sudah olah ini. Nah, tidak ada. Nah, disampaikan gitu. Pas gitu tidak ada, ya udah kalau tidak ada mah. Nah, kita akan bagaimana mengembalikan modal yang selama ini bertahun-tahun kita belum ada modal kembali, Pak. Karena tanah emang belum produktif, baru produktif tahun-tahun ini ya Pak ya. Baru bisa ditanam padi bener tahun-tahun ini. Tiba-tiba secara paksa mau diambil gitu ya. Ya jelas Pak, jadi di perundang-undangan kita pun jelas itu Pak, bahwa tanah-tanah terlantar itu nggak boleh Pak. Boleh kita manfaatkan kan gitu. Terkait dengan lahannya, yang punya lahan ada nggak Pak di sini yang langsung? Yang dirusak ini. Ya. Inilah pemirsa fakta di lapangan seperti ini, kebun pisang warga milik warga Dusun Jambu, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang. Mengaku dibabad kebun pisangnya oleh oknum dari Perkebunan Nusantara 1 Rego 02 Kebun Jalupang, lingkung wilayah Garapan di Blok Kalimati ini pemirsa. Jurnalistik, perang pembuat berita, apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau temukan,